buat segenap hidup kita untuk menyembah Dia. Berikan hatimu, berikan jiwamu yang terbaik untuk pengagungan kebesaran Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, buat segala kasih-Mu, buat segala cinta-Mu di dalam kehidupan kami. Hari ini kami rindu mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan lewat pujian, penyembahan kami. Hanya Engkau saja yang layak ditinggikan, yang layak diagungkan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sungguh Engkau Allah yang mencintai hidup kami. Oleh sebab itu kami datang kepadamu untuk menyatakan bahwa cinta-Mu besar dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak terima pujian, sebab Kau layak ku agungkan. Yesus, Raja di atas segala raja. Ini hati kami Tuhan, sungguh kami mencintai Engkau sebagaimana cinta-Mu di dalam hidup kami. Haleluya. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu, aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Yesus, ku cinta Kau, ku tinggikan, ku agungkan. Aku kan memuji-Mu baik di dalam suka dan duka. Sebab Kau layak
terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, sebab Kau layak, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Raja di atas segala raja. Haleluya. Kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan nama-Mu Tuhan. Dengan segenap jiwa kami dan seluruh hidup kami menyembah nama-Mu, Allah yang kuasa, Allah yang luar biasa, Allah yang hebat. Pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Mu, kasih yang Kau limpahkan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Glory, terpuji Hosana Sang Raja. Haleluya. Sungguh besar perbuatan-Mu, sungguh ajaib karya-Mu, sungguh hebat kuasa-Mu. Kami memuji-Mu. Haleluya. Haleluya. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh Engkau Bapa yang mengasihi kami. Kuasa-Mu memulihkan hidup kami. Engkau memberikan hati kami, hati yang baru. Dan rencana-Mu yang indah sempurna dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu
setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidup. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku. Hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku. Hatiku haus dan lapar akan Engkau. Oh, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaanmu, kebenaranmu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Katakan dengan segenap hati, Kaulah segalanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam hidupku, kerajaanmu, kebenaranmu bagianku. Kerajaanmu, kebenaranmu,
mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, mengasihimu, memuliakanmu, Bapa dan Rajaku. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Engkau memulihkan hati kami. Kuasa-Mu sempurna, kuasa-Mu hebat dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu. Kami percaya bahwa rencana-Mu sempurna dalam hidup kami. Glory, glory, glory bagi-Mu, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Kaulah segalanya, Kaulah segalanya dalam hidup kami. Haleluya. Engkau yang termanis, Engkau yang termulia. Terima kasih Tuhan. Terpuji Hosana Sang Raja. Terima kasih Yesus. Engkau Bapa yang peduli, Engkau Bapa yang mengasihi, Engkau Bapa yang sangat baik. Terima kasih. Hanya Engkau andalan kami, hanya Engkau sandaran hidup kami. Terima kasih Yesus. Terpuji nama-Mu, terpuji nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpuji nama-Mu. Berikan hati-Mu, berikan segenap hidup untuk menyembah Dia. Dia ada di tempat ini. Dia hadir bertakhta di dalam kehidupan kita. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, buat segala kasih-Mu di dalam hidup kami. Kami bermazmur bagi-Mu, jiwa kami dan seluruh hidup kami, untuk pengagungan dan kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Haleluya Yesus. Ku bersyukur padamu Tuhan atas kasih-Mu. Ku bermazmur bagi nama-Mu yang kudus. Sebab Engkau kebenaranku, padamu ku percaya. Betapa mulianya Tuhanku, ku rindu menyatakan, tinggikan diri-Mu.
jemaat Tuhan yang kekasih, lagu ini diadopsi dari firman Tuhan, merupakan pengalaman dari Daud di masa-masa pelariannya dia, di masa-masa dia mengalami ketakutan, di masa-masa dia mengalami satu problem yang serius dalam hidupnya. Di titik itu dia datang kepada Tuhan. Di tengah-tengah masalah, dia tidak menghapus kerinduannya, dia tidak menghapus tentang rasa cinta kepada Tuhan. Dia tetap memuji, tetap menyembah Tuhan di masa-masa yang sulit dalam hidupnya. Lagu ini bicara untuk setiap kita. Ketika kita menghadapi masa-masa yang sulit, nyatakan kepada Tuhan, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Dan kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi. Ini merupakan pernyataan iman kita kepada Tuhan. Haleluya. Oh, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaranmu bangkit berdiri, kita angkat tangan kita, tinggikanlah dirimu, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaranmu mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebenaranmu Tuhan, kebenaranmu Tuhan mengatasi bumi. Dengan segenap hati kita tinggikan dirimu, tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaranmu Tuhan mengatasi bumi. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebenaranmu Tuhan, kebenaranmu Tuhan mengatasi bumi.
terus menyembah Engkau dan mengalami persekutuan yang indah, perjumpaan pribadi yang luar biasa antara kami dengan Tuhan. Biarlah setiap pujian penyembahan menyenangkan hati Tuhan. Saatnya kami akan bersekutu dengan kebenaran firman. Berbicaralah untuk setiap kami. Ajar kami mengerti kebenaran-Mu. Mampukan kami oleh Roh Kudus melakukan kebenaran-Mu dengan setia. Karena kami percaya ketika kami melakukan kebenaran, kami bisa melihat kebesaran Tuhan dari firman Tuhan yang mendidik, mengajar, dan bahkan juga mendatangkan berkat di dalam setiap kehidupan kami. Kami siap menikmati kebenaran-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara, mari kita sama-sama membuka Alkitab kita dalam kitab Mazmur pasal yang keempat ayat yang ke-9. Mazmur pasal 4 ayat yang ke-9. Saya mengajak kita bersama-sama membaca ayat ini. Sudah menemukan? 2, 3. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Mari sekali lagi baca 2, 3. Dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Ya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita membutuhkan waktu untuk istirahat, terutama yang namanya tidur. Selain untuk merefresh keadaan kita, supaya keadaan kita menjadi lebih segar, tapi tidur juga merupakan saatnya di mana tubuh itu mereparasi bagian-bagian tubuh kita gitu ya. Tapi seringkali kita itu terserang yang namanya insomnia atau tidak bisa tidur. 50%, misalnya ada 100 orang yang terkena insomnia, maka 50% penyebabnya itu adalah masalah emosional. Apa itu? Stres, kecemasan, depresi gitu ya. Selain mungkin kalau kita bicara tentang tidak bisa tidur, itu biasanya juga disebabkan oleh gaya hidup kita gitu ya. Misalnya gaya hidup minum kopi gitu ya. Kopi itu mengandung kafein sehingga ketika kita mengkonsumsi kopi misalnya jam 7 atau jam 8 malam, itu membuat kita malamnya nggak bisa tidur. Bisa juga memang kita udah terbiasa tidur sampai malam karena ada beberapa pekerjaan-pekerjaan gitu ya. Dan anak-anak muda sekarang mungkin itu mengubah siklus hidupnya gitu ya. Nah, kalau malam itu dijadikan waktu bagi mereka untuk main game sepanjang malam dan pagi sampai siang itu dijadikan waktu tidur. Nah, itu menyebabkan kalau dipaksa tidur di malam hari karena kebiasaan yang seperti itu nggak bisa tidur. Tapi 50% itu disebabkan memang masalah emosional. Nah, mari kita melihat ketika Daud berkata, dengan tentram aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Maka kita akan melihat beberapa hal tentang kondisi dari Raja Daud. Mazmur pasal 4 ayat 2 dan 6. Ayat 2 saya baca buat Bapak Ibu Saudara. Berkata begini. Hai orang-orang, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai? Berapa lama lagi kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan? Saudara, seorang raja itu memiliki banyak pergumulan dalam hidupnya. Karena Daud ini memerintah terhadap Israel selama kurang lebih 38 sampai 40 tahun, 38 tahun tepatnya, maka dikatakan bahwa dia memerintah bukan cuma atas sukunya. Daud berasal dari suku Yehuda, tetapi Daud memerintah itu 12 suku. Dan bangsa Israel itu adalah bangsa yang besar. Dan Alkitab selalu mencatat bahwa bangsa Israel ini terkenal sebagai bangsa yang tegar tengkuknya gitu ya. Nah,
tentunya tidak mudah mengatasi situasi yang seperti ini. Selain itu Daud juga menghadapi musuh dalam sepanjang hidup Daud. Kenapa Daud tidak diizinkan Tuhan membangun bait Allah? Karena Allah berkata bahwa tangannya Daud itu berlumuran darah. Artinya pada masa Daud itu adalah masa di mana Daud itu mengokohkan kerajaan Israel. Sehingga dia harus menghadapi berbagai macam musuh gitu ya. Dari sekeliling bangsa Israel. Musuh itu bukan cuma dari luar, tapi dari dalam bangsa Israel pun Daud juga menghadapi. Minggu lalu kita belajar ketika Daud lari dari Absalom begitu ya. Ketika Daud ada satu pengalaman bahwa Raja Daud itu lari dari Absalom, maka dia menghadapi permasalahan yang cukup besar pada waktu itu gitu ya. Ada mazmur yang ditulis oleh Raja Daud ketika dia lari dari Absalom anaknya. Anaknya sendiri dikatakan bahwa menggulingkan dia. Nah sehingga dia berkata, ada beberapa hal yang sedang terjadi dalam pemerintahannya sehingga dia berkata, berapa lama lagi kemuliaanku dinodai. Kemuliaannya sebagai raja itu dinodai gitu ya. Kemudian dikatakan ada yang dikatakan kamu mencintai yang sia-sia dan mencari kebohongan. Hidupnya Daud itu berada di tengah-tengah orang yang hidup dalam kebohongan. Saudara, ini bukan hidup yang mudah. Ya sebagai seorang raja tentunya banyak orang yang dihadapi Daud. Dan tidak semua orang itu tulus mengasihi Daud. Ada orang-orang yang di depan Daud dia bersikap baik. Tapi dia sedang mencari kesempatan untuk menjatuhkan Daud. Saudara, ini situasi kondisi yang dihadapi oleh Daud. Bahkan di Mazmur pasal 4 ayat 7 berkata, banyak orang berkata, siapa yang akan memperlihatkan yang baik kepada kita? Bapak Ibu Saudara, situasi ini gak mudah. Kalau kita mau membuktikan seorang teman, seorang sahabat, orang yang dekat dengan kita itu benar-benar tulus, itu akan dibuktikan ketika kita berada dalam masa titik yang paling rendah dalam hidup kita. Kalau kita terpuruk, kalau usaha kita berada di titik yang paling rendah, kita betul-betul mengalami situasi yang sulit, itu kita waktunya melihat mana orang yang sebetulnya di sekitar kita benar-benar sayang sama kita, benar-benar tulus, atau orang yang cuman pura-pura peduli sama kita. Nah, saudara, Daud pun menghadapi yang seperti ini. Di sini dikatakan di tengah-tengah situasi yang buruk, ada orang yang berkata siapa yang akan memperlihatkan yang baik. Jadi seakan-akan Daud itu dikatakan bahwa hidupmu tuh gak akan mendapatkan pertolongan Tuhan. Berapa banyak di antara kita yang hari-hari ini sedang mengalami situasi yang seperti Daud. Kita mengalami orang-orang di sekeliling kita seakan-akan mengasihi kita tapi lagi menunggu kesempatan untuk menjatuhkan kita. Kita sedang berhadapan mungkin dengan banyak kebohongan di sekitar kita. Kita sedang berhadapan dengan orang-orang yang tidak bersikap tulus terhadap kita. Saudara, kalau hari-hari ini kita menghadapi hal yang seperti ini, kita gak sendirian. Daud mengalami hal yang sama. Nah, saudara, kemudian dalam situasi kondisi yang seperti ini situasi gak baik-baik loh, gak oke loh. Tapi Daud ngomong begini, dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur. Dalam situasi yang gak baik-baik, Daud itu gak menderita insomnia. Tekanan, kecemasan, kekhawatiran sebagai seorang raja itu tidak membuat dia tidak bisa tidur. Dia bisa segera sampai di tempat tidur lalu segera membaringkan diri dan tidur. Mari kita akan belajar pada doa malam ini secara singkat apa yang dia lakukan sehingga dia bisa tetap tidur di tengah-tengah kesulitan. Saudara, ini hal yang luar biasa di tengah-tengah banyak pikiran, di tengah-tengah stres, di tengah tekanan. Kita masih bisa menikmati tidur yang nyenyak, itu hal yang luar biasa. Mari kita lihat Mazmur pasal 4 ayat yang kedua gitu ya. Berkata begini. Apabila aku berseru, jawablah aku ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesesakan engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Di ayat yang keempat bagian B dia berkata,
Tuhan mendengarkan apabila aku berseru kepadanya. Sama seperti minggu yang lalu mungkin saya menyampaikan siapa yang kita cari ketika kita dalam masa yang sesak. Tidak salah kita cari orang yang paling dekat. Kalau saya sebagai istri, maka saya akan sharing mungkin dengan suami saya, menceritakan, nggak salah karena suami saya adalah partner hidup saya gitu ya. Adalah seorang yang akan mendampingi saya ya sampai maut memisahkan kami berdua. Nggak salah saudara. Kalau kita cari orang tua kita juga nggak salah. Karena mereka adalah orang yang paling bisa menerima kita itu kan orang tua. Tapi Daud itu berbeda. Daud punya pengalaman, dia pernah menulis, sekalipun ayah dan ibuku meninggalkan aku, Tuhan sekali-kali gak meninggalkan aku. Saudara, kita bisa memiliki orang tua yang sayang sama kita. Tapi itu batasnya adalah ketika maut memisahkan kita. Orang tua gak bisa mendampingi kita 24 jam. Gak bisa mendampingi kita seumur hidup. Secinta-cintanya suami kepada istri, begitu sebaliknya dia gak bisa terus mendampingi. Ada maut yang akan memisahkan. Karena itu Daud berkata, apabila aku dalam kesesakan, aku itu berseru kepada Tuhan. Hal yang pertama yang harus kita lakukan ketika kita tidak baik-baik saja. Bahkan ketika sepanjang hari ini kita mengalami banyak hal yang mungkin membuat kita rasanya patah semangat. Maka sebelum kita mengakhiri hari ini, kita harus akhiri bersama dengan Tuhan. Kita berseru kepada Tuhan di tengah-tengah kesesakan kita. Karena Daud berkata, ketika aku dalam kesesakan, engkau memberi kelegaan kepadaku. Pengalaman dari Raja Daud berkata, kalau aku berseru kepada Tuhan ketika aku dalam kesesakan, Tuhan itu pasti mendengarkan. Bukan cuma mendengarkan, tapi memberi kelegaan kepada kita. Saudara, kita bisa cerita sama suami kita, sama partner kita, sama orang tua kita, bahkan dengan anak kita. Tapi perhatikan saudara, pribadi yang sungguh-sungguh bisa memberikan kelegaan itu hanya Tuhan. Karena Tuhan itu pencipta kita. Karena Tuhan tahu bagian-bagian hidup kita secara lebih mendalam dari siapapun yang ada dalam dunia ini. Karena itu hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah berseru kepada Tuhan ketika kita dalam masa yang sesak. Yang kedua, Mazmur pasal 4 ayat ke-5 berkata, biarlah kamu marah, tapi jangan berbuat dosa. Berkata-katalah dalam hatimu di tempat tidurmu, tapi tetaplah diam. Yang kedua, dalam masa kesesakan mungkin kita berhadapan dengan orang yang bikin kita sakit. Orang yang bikin kita jengkel, orang yang bikin kita marah. Ada seorang yang berkata, sakit hati itu 99% keputusannya itu adalah diri kita. Saudara, yang memutuskan kita ini sakit hati terhadap orang karena perkataan orang, karena perlakuan orang, itu diri kita. Kita mau sakit hati atau kita tidak sakit hati, kita yang memutuskan. Karena itu firman Tuhan bilang, kamu boleh marah tapi jangan berbuat dosa. Paulus memberikan penjelasan tentang ayat ini, jangan menyimpan kesalahan orang lain. Kalau matahari udah terbenam ya udah, itu kesalahan orang dalam sepanjang hari itu ya harus diselesaikan. Kita harus mengampuni orang yang mungkin bikin hati kita jengkel. Saya perhatikan baik-baik, sakit hati 99% itu disebabkan karena kita yang memutuskan untuk sakit hati. Saudara, sekalipun banyak orang mungkin berbicara tentang hal yang tidak baik dengan kita. Bahkan banyak orang yang mencari celah. Mungkin ada yang mau coba jadi detektif untuk kita mencari kesalahan kita gitu ya. Tapi perhatikan 99% kalau kita mau sakit hati itu kita yang nentuin. Biarpun kita mau perhatikan Yesus ya. Ketika Yesus itu di kayu salib, perjalanan menuju Golgota, dia diapain aja, diludahin, diomongin gak bener, bahkan dicambuk. Tapi begitu di kayu salib dia bilang, ya Bapa ampunilah mereka karena mereka gak tahu apa yang mereka perbuat. Bapak Ibu Saudara, yang kedua kalau kita dalam masa yang sesak,
jangan berbuat dosa. Jangan simpan kesalahan orang lain. Tetaplah diam. Kalau kebenaran itu enggak perlu dibela. Waktu yang akan memunculkan siapa yang benar dan siapa yang salah. Kebenaran enggak perlu dibela, saudara. Kebenaran itu akan muncul dengan sendirinya. Mau orang berbuat berbagai macam hal, yang namanya kebenaran adalah kebenaran. Jadi jangan berbuat dosa, tahan diri. Biarpun kita jengkelnya udah sampai di ubun-ubun, aduh rasa mau lihat dia kita sopo gampar. Tahan, jangan ada satu perkataan pun yang melukai keluar dari mulut kita. Dan jangan sampai juga kita melakukan hal yang menyakiti orang lain. Kalau kita tahu disakiti itu gak nyaman, gak enak, maka firman Tuhan katakan, Taurat itu berkata gini, apa yang kamu inginkan dari orang lain itu yang harus kita perbuat. Kalau kita gak mau disakitin, berhenti, kita jangan menyakiti dia. Biarpun dia sudah bikin sakit hati, stop, jangan sakit hati. Yang ketiga, saudara, Mazmur pasal 4 ayat yang ke-6. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Di tengah-tengah masa yang sesak, mari kita belajar untuk tetap memberikan korban yang benar kepada Tuhan. Korban yang benar berarti mempersembahkan korban yang benar kepada Tuhan. Saudara, di tengah-tengah masa yang sulit, untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan itu kadang-kadang kita berpikir, Tuhan kita ini lagi susah, mau berikan ini rasanya berat banget. Tapi Daud itu berbeda, di tengah-tengah justru masa yang sulit dia belajar untuk tetap mempersembahkan yang terbaik, yang benar kepada Tuhan. Saudara, seorang janda miskin, dia memberikan apa yang dia miliki, semua hartanya itu untuk Tuhan. Di tengah-tengah dia mengalami masa yang sulit. Saudara, Daud kalau kita belajar, dia mempersembahkan korban yang benar sekalipun dia ada dalam masa yang sulit. Saudara, memang Salomo yang membangun bait Allah, tapi tahukah saudara, Alkitab itu mencatat Salomo itu tinggal sebagai seorang pelaksana, tapi bahan-bahannya itu Daud yang sudah mempersiapkan. Kapan dia mempersiapkan? Ketika dia menjadi raja. Ketika dia dalam masa-masa berperang, dia nggak lupa untuk mempersiapkan bahan-bahan untuk bait Allah yang akan dibangun oleh anaknya. Daud adalah pribadi yang Alkitab mencatat pribadi yang dikenan oleh Tuhan. Dan kemudian situasi boleh sulit, saudara, tapi percaya kepada Tuhan itu nggak boleh hilang dari hidup kita. Hanya Tuhan yang bisa dipercaya. Saya pernah mengalami selama kurang lebih hampir 1 tahun ya berada di satu daerah yang saya gak terlalu kenal, daerah Palembang. Ketika saya dalam masa kesesakan, dalam masa-masa seperti itu, ketika saya mau curhat sama siapa, saudara? Saya sering tidur dalam kesendirian, sepi, benar-benar sendiri, saudara. Di masa-masa yang seperti itu, saya tahu bahwa Tuhan itu adalah pribadi yang sangat bisa dipercaya. Yang setuju katakan amin. Amin. Saudara, satu kali saya ngomong sama Tuhan, ya dalam kacamata saya itu bukan putus ya. Ini kan biasanya ada penyangga. Salah satu penyangganya itu putus. Tapi pada saat itu saya belum punya cukup uang untuk membelinya. Tapi tiba-tiba ada seorang kakak kelas saya. Ya dulu kan belum zamannya punya rekening ya. Mau kirim uang biasa lewat wesel pos. Tapi dia kirim surat. Dan kemudian di dalamnya itu ada sejumlah uang yang dia berikan untuk saya supaya saya bisa beli kacamata. Saya nggak pernah cerita sama dia. Saya juga nggak pernah ngomong, tapi ketika ngomong sama Tuhan, rupanya itu sampai gitu ya, sampai ke kakak kelas saya yang ada di Surabaya dan dia sempat mengirimkan uang. Kadang-kadang saudara, bukan kadang-kadang ya, tapi sering kali kita diperhadapkan pada situasi di mana kita nggak bisa mempercayai orang. Kita nggak tahu apakah pribadi ada di sekeliling kita ini bisa kita percaya.
Bisa saja saudara, seorang sahabat yang kita percaya, kita mau cerita banyak hal, tapi pada satu titik yang namanya manusia, siapa yang bisa garansi manusia itu gak berubah hatinya? Gak ada saudara. Satu kali dia bisa berubah kasihnya kepada kita, dia bisa menceritakan hal-hal yang tidak baik, apa yang dia tahu tentang kita, itu disimpan sebagai kartu as untuk menjatuhkan kita. Tapi Tuhan gak pernah seperti itu. Mau kita bikin salah berulang kali, Tuhan itu selalu bisa menjadi tempat perteduhan, tempat yang kita percayai. Dan yang terakhir, apa yang Daud lakukan? Mazmur pasal 4 ayat yang ke-8. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Sudah dalam masa yang sesak kita masih hitung berkat Tuhan. Lagu lama tuh kan bilang, hitung satu-satu berkatmu gitu ya. Saudara, kalau dalam masa diberkati kita gak merasa bahwa Tuhan tuh pelihara kita. Tapi dalam masa-masa yang sulit, coba saudara duduk atau dimanapun saudara mau duduk di bawah, duduk istilahnya mau berlutut, saudara mau duduk di kursi, saudara mau berada di tempat tidur, coba saudara renungkan kebaikan Tuhan. Satu persatu, coba renungkan. Bukankah Tuhan itu baik? Seringkali berkat itu datang melalui kesulitan demi kesulitan dalam hidup kita. Ketika kita masa-masa yang sulit, itu adalah masa di mana kita merenungkan sehingga kita bisa berkata seperti Daud, engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak dari mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Ada satu pujian yang dinyanyikan kalau tidak salah Maria Siendi. Itu bagus sekali sudah dalam bahasa Inggris. Berkat Tuhan itu kadang-kadang datang lewat malam-malam di mana kita nggak bisa tidur. Di situ kita bisa melihat sebenarnya berkat Tuhan. Lewat masa-masa yang sulit, hujan dan badai, itu berkat Tuhan. Pada waktu saya dan Saudari Ayumi, kami akan berangkat ke Marisa, saudara. Ketika saya merancang, kami bersama-sama kami tahu ini harus segera dilaksanakan sebelum akhir Juni ini berakhir. Sebetulnya meninggalkan pelayanan di sini, artinya kita meninggalkan kota dan pergi ke Marisa itu bukan sesuatu yang mudah buat saya, gitu ya. Ya. Karena saya juga ada suami yang mesti diurus ya. Selain itu, saudara, saya ini punya gangguan gini. Kalau saya melewati jalan, dulu enggak gitu. Sekarang saya ngalamin. Lewat Marisa itu saudara, mau ke Marisa itu pergumulan saya yang paling besar. Itu saya bisa mual tiba-tiba dan ya permisi bicara bisa muntah. Itu pergumulan saya kalau mau pergi pelayanan di sana. Bukan tidak mau saudara, tapi itu pergumulan yang paling besar yang saya rasa. Tapi pada waktu kemarin berangkat, kami berangkat dengan kondisi yang terburu-buru, Ayumi masih latihan dan saya segera panggil gitu ya. Sudah hal yang luar biasa, saya bilang sama suami saya enggak mabok, sama sekali enggak gitu. Sama sekali tidak saudara ya, sama sekali tidak mabok sampai. Karena begini, kalau saya sampai mabok saudara, sampai di sana saya datang jam 6, maka jam 7:30, jam 7:30 saya kumpulin guru sekolah minggu. Saya udah ada pelayanan, kami berdua akan membriefing guru sekolah minggu. Bayangin kalau saya waktu itu mabok saudara, wah gagal semua. Tapi Tuhan itu baik. Ketika saya merenungkan perjalanan kemarin, Tuhan itu terlalu baik. Saya ketemu dengan sopir yang baik, yang mengemudikan dengan baik sehingga kami bisa sampai di sana kurang lebih jam 5:30, jam 6 dan segera bisa melakukan pertemuan dan kemudian meneruskan agenda itu. Nah baliknya kemari saudara ya, nah ini baliknya. Baliknya kemari saya tidak ikut taksi rental gitu ya. Tapi kebetulan ada jemaat yang ke kota jadi kami nebeng lah istilahnya. Nah saudara, ini yang saya heran gitu ya.
Saya berpikir ini kendaraan lebih bagus saudara daripada yang kami naiki. Dan ini kendaraan pribadi. Saudara tahu saya di tengah-tengah jalan saya sudah mulai merasa gejolak yang luar biasa. Dan sampai aduh saya lihat saya periksa tas saya nggak ada plastik gitu ya. 2 kali kendaraan itu berhenti karena saya harus muntah-muntah ya. Karena mungkin nggak tahan guncangannya. Saya bilang sama suami mobilnya lebih bagus tuh. Aduh kenapa saya sudah jadi begini gitu ya. Saya bilang saya sampai malu. Tapi saudara hal yang luar biasanya begini. Lepas dari semua pergumulan yang saya alami untuk berangkat ke Marisa. Tuhan itu baik. Karena Tuhan gak buat saya muntah-muntah pada saat saya berangkat. Tapi kalau pulang udah selesai semuanya kan. Udah selesai semuanya dan Tuhan itu atur sedemikian rupa sehingga saya bisa nebeng dengan kendaraan jemaat dari Marisa. Sehingga mau berhenti berapa kali pun itu gak jadi masalah. Kalau saya lewat taksi rental jelas dia gak mau berhenti saudara. Dia paling cuma mau kasih plastik dan sebagainya. Tapi ini saya boleh berhenti, saya boleh menghirup udara segar. Dan itu adalah berkat. Di tengah-tengah saya mengalami seperti itu. Saya bilang bahwa ini adalah berkat. Tuhan itu ngaturnya luar biasa. Dalam keterbatasan yang saya miliki secara fisik, saya melihat ada berkat yang Tuhan berikan. Sehingga saya bisa melalui semua itu dari hari Senin, seharusnya Kamis balik, Kamis sertahan dan baru tadi balik. Semua anugerah Tuhan. Saudara kalau kita dalam kehidupan diberkati, berkat Tuhan itu gak berasa. Lewat aja kayaknya, tapi dalam masa yang sesak, dalam masa yang sulit, kita kalau melihat berkat Tuhan, itu akan membuat kita meneteskan air mata. Pada waktu saya jadi mahasiswa di tingkat akhir kami boleh tinggal di luar dan saya sedang menyelesaikan skripsi. Uang saya pas-pasan saudara. Teman saya bilang begini, dia mau pulang Jakarta dia bilang, nah di kos itu sudah boleh kos gitu ya. Dia bilang kamu boleh pakai dapur saya gitu. Semua hal yang ada di dapur itu boleh kamu masak, boleh kamu makan. Saudara uang pas-pasan dan itu Idul Fitri. Di Surabaya betul-betul wah menderita kalau gak punya uang. Tapi lewat dalam kesulitan itu ketika saya melewati, saya ingat betul teman saya itu menyisakan beras di dalam di dapurnya. Dan walaupun gak banyak bumbunya apa saudara. Ada telur, kemudian ada bawang putih, bawang merah, ada lombok besar ya, lombok merah begitu. Saudara tahu apa yang saya makan? 3 kali sehari saya makan nasi goreng saudara. Karena itu yang ada. Saudara betapa berharganya. Kadang kalau kita udah diberkati ya pada waktu itu bawang putih 1 itu berharga banget gitu ya. Karena itu akan memberikan bumbu dan memberikan rasa kepada makanan kita. Bayangin kalau gak ada bawang putih ini makanan nasi goreng kan gak jadi sedap saudara. Jadi begitu berharganya dalam masa apa? Sulit. Sekarang mungkin ya udahlah, beli tinggal jalan dikit ke Pasar Riau ada. Waktu itu kalau nggak punya duit saudara, bawang putih 1 itu berharga. Dalam masa yang sulit kita bisa merasa ketika pada waktu itu nggak ada apa-apa, saya merasa bahwa Tuhan itu berkatnya luar biasa. Hari ini kalau kita sedang dalam masa yang sulit, mari kita belajar kayak Daud. Setiap kita mau mengakhiri hari ini, datang sama Tuhan, berseru sama Tuhan. Apa yang kita rasakan, kekhawatiran apapun, kesesakan apapun, kita ngomong sama Tuhan. Percaya Tuhan kasih kelegaan sama kita ya. Yang kedua, jangan pernah berbuat dosa dalam masa kesesakan. Jangan pernah simpan sakit hati. Jangan sakit hati gitu ya. Jangan simpan kemarahan. Tetaplah dalam hidup yang benar. Dan yang ketiga, belajar tetap memberikan yang terbaik sama Tuhan dan selalu percaya sama Tuhan. Dan yang terakhir, sebelum kita bobok gitu ya, sebelum kita tidur, yuk kita hitung berkat-berkat Tuhan dari saat kita bangun pagi hari sampai detik kita mau tidur. Pasti luar biasa berkatnya. Dengan kita menghitung berkat-berkat Tuhan, dengan kita melihat bagaimana Tuhan menolong kita, maka kita bisa berkata, Engkau memberikan sukacita kepadaku. Sekalipun aku harus mengalami masa-masa yang sesat, tapi Engkau memberikan sukacita kepadaku. Lebih daripada mereka yang mengalami kelimpahan gandum dan anggur.
hari-hari yang berat yang akan kita jalani merupakan sebuah proses untuk membawa kita menjadi pribadi yang jauh lebih mengandalkan Tuhan dari hari-hari yang lalu. Apa yang kita alami bisa berbeda-beda, tapi kita punya Tuhan yang sama, Tuhan yang besar, Tuhan yang mendengar setiap doa kita, dan Tuhan yang menjawab doa kita lebih dari apa yang kita doakan dan kita pikirkan. Mari kita nyanyikan satu pujian. Ku mau cinta Yesus sebagai satu pengakuan kita di hadapan Tuhan. Apapun boleh terjadi Tuhan pada hari ini, tapi aku mau tetap mengasihi Engkau, aku tetap mau mencintai Engkau lebih dari segala sesuatu. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dalam waktu yang singkat, saya memberikan kesempatan setiap kita berdoa secara pribadi sama Tuhan. Mari berseru kepada Tuhan, ceritakan apa yang menjadi pergumulan kita pada hari ini. Kalau kita mengalami kesulitan, mari katakan kepada Tuhan dalam doa kita. Dan kalau hari ini ada orang-orang yang perlu kita ampuni, mari kita mengampuni, kita melepaskan pengampunan bagi setiap orang yang mungkin membuat kita jengkel sepanjang hari ini, yang sudah membuat kita marah sepanjang hari ini. Mari kita melepaskan pengampunan. Yang ketiga, mari kita belajar untuk mempercayai Tuhan dalam segala hal yang kita lakukan. Sekalipun masa-masa yang sulit, mari kita katakan, Tuhan, aku tetap percaya kepada Engkau dan aku percaya bahwa pertolongan itu datang dari Engkau. Dan yang terakhir, bersyukur sama Tuhan atas segala kebaikan. Dalam waktu yang singkat ini saya berikan kesempatan untuk kita meresponi firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kiara bataka ya laba siki. Ida bataka ya laba siki arataka rabarabas. Haleluya Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang mendengar setiap seruan doa kami. Kalau ada di antara kami yang mengalami masa-masa yang sesak, entah dalam pergumulan pekerjaan kami, entah dalam pergumulan rumah tangga kami, entah dalam pergumulan apapun yang sedang kami alami, kami percaya Tuhan yang kami punya adalah Tuhan yang besar, Tuhan yang melampaui segala sesuatu, Tuhan yang berdaulat atas hidup kami, dan Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Terlebih lagi Engkau adalah Tuhan yang peduli dan mau mendengar, melepaskan segala kesesakan kami Tuhan. Engkau tilik kami Tuhan, dan kami percaya apapun pergumulan kami pada hari ini, masa-masa sesak kami Tuhan, kami percaya Tuhan gak pernah tinggalkan kami, gak akan melepaskan tangan-Mu dari hidup kami di dalam
Kalau ada orang-orang Tuhan yang sepanjang hari ini, bahkan sepanjang minggu ini Tuhan, mereka menimbulkan rasa jengkel, rasa marah. Malam hari ini Tuhan, kami sepakat, kami melepaskan pengampunan di dalam nama Tuhan Yesus. Sebagaimana Yesus sudah mengampuni setiap kesalahan dan dosa kami, malam hari ini kami melepaskan pengampunan pada setiap orang yang mungkin menimbulkan sakit hati, kecewa, jengkel dan marah kepada kami Tuhan. Kami mau belajar untuk tetap mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau. Kami mau belajar tetap percaya sama Tuhan. Walaupun hari ini kami belum melihat pertolongan Tuhan, tapi kami percaya sesuai dengan waktu Tuhan, Tuhan akan bukakan segala jalan bagi pergumulan kami Tuhan. Kami tetap bersyukur Tuhan, karena kalau kami bisa lewati hari ini sampai detik ini Tuhan, semua anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang gak pernah tinggalkan kami. Karena Engkau adalah Allah yang selalu bersama dengan kami. Kami tahu ketika Allah bersama dengan kami, siapakah yang akan menjadi lawan kami? Tidak ada Tuhan. Karena itu kami tetap membawa iman kami hanya kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan menilik setiap kami. Kami membawa gereja kami ke dalam tangan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau menjamah setiap hati dari seluruh jemaat Tuhan, seluruh pelayan Tuhan. Supaya mereka punya hati yang lapar dan haus akan Engkau. Sehingga mereka mau mencari Tuhan dengan penuh kesungguhan hati. Sehingga mereka mau datang dalam setiap persekutuan-persekutuan mereka dengan Engkau. Baik persekutuan pribadi, persekutuan bersama-sama. Mereka boleh merasakan Tuhan, kerinduan mereka pada Engkau dan mereka bertemu dengan Engkau. Dan Tuhan mengubahkan hidup mereka sekalian. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Memasuki tahun politik tahun 2024. Tuhan tetap menolong dan campur tangan. Kami percaya Tuhan berdaulat atas bangsa kami. Tuhan berdaulat atas provinsi kami. Tuhan berdaulat atas kota kami. Dan Kau akan menampilkan pemimpin-pemimpin yang takut akan Tuhan. Pemimpin-pemimpin yang mendahulukan kepentingan rakyat dibandingkan kepentingan pribadi dan golongan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan berpisah satu sama lain. Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Biarlah penyertaan Tuhan menolong kami hingga kami tiba di rumah dengan selamat. Kami bertemu dengan saudara dan keluarga kami dengan damai sejahtera dari Engkau. Mari kita akan angkat tangan kita untuk menerima segala berkat dan janji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita kembali ke tempat kita masing-masing dengan membawa segala kelimpahan berkat dari Allah Bapa dalam sorga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dari Allah Roh Kudus yang akan mengikat dan mempersatukan kita dengan kasih-Nya yang kekal, menjadikan kita pribadi yang sungguh diberkati Tuhan dalam segala hal, untuk menjadi berkat bagi semua orang yang kita jumpai. Kita terima berkat Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang percaya dan diberkati berkata, amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.